Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di rumah Isai di Betlehem, seorang nabi datang dengan tugas penting, mengurapi raja baru bagi Israel. Samuel membawa minyak pengurapan, tetapi ia belum tahu siapa yang dipilih oleh Tuhan. Ketika anak-anak Isai mulai lewat di hadapannya, Samuel langsung tertarik pada Eliab, anak yang pertama. Penampilannya kuat, tinggi, dan tampak pantas menjadi raja. Bagi manusia, itu terlihat seperti pilihan yang masuk akal. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, "Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Satu persatu anak Isai lewat, tidak ada yang dipilih. Sampai akhirnya dipanggillah Daud, anak bungsu yang saat itu justru sedang menggembalakan domba di padang. Tidak ada yang menduga, ia bukan yang paling tua, ia bukan yang paling menonjol, tetapi justru dialah yang dipilih oleh Tuhan. Di hadapan semua orang, Samuel menuangkan minyak ke atas kepala Daud. Sejak saat itu, Roh Tuhan menyertai dia. Perikop ini memperlihatkan satu hal yang sering berbeda antara cara manusia menilai
dan cara Tuhan melihat. Manusia justru menilai dari yang tampak, posisi, kemampuan, penampilan, atau pengakuan orang lain. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam. Ia melihat hati yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun. Ia melihat kesetiaan yang dijalani dalam hal-hal yang kecil. Ia melihat seseorang yang tetap melakukan tugasnya dengan tulus, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Seringkali dalam hidup sehari-hari, kita juga mengalami hal yang sama. Ada orang yang tampak lebih menonjol, lebih dipercaya, atau lebih dihargai. Sementara kita merasa hanya menjalani bagian kecil yang tidak terlihat. Namun sabda hari ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak bekerja dengan ukuran manusia. Justru seringkali Tuhan memanggil seseorang dari tempat yang paling sederhana, dari pekerjaan yang biasa, dari hidup yang tampaknya tidak menonjol, dari orang yang mungkin tidak pernah diperhitungkan. Dan ketika Tuhan memilih seseorang, yang menjadi dasar bukanlah apa yang dilihat orang lain, melainkan hati orang itu sendiri. Perikop ini mengingatkan kita bahwa nilai hidup tidak ditentukan oleh bagaimana orang melihat kita, tetapi oleh bagaimana Tuhan mengenal hati kita. Tuhan dapat memanggil siapa saja, bahkan dari tempat yang paling sederhana, selama ada hati yang setia. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau tidak menilai kami dari apa yang tampak di luar, tetapi dari hati kami. Ajarilah kami menjalani hidup dengan kesetiaan, bahkan dalam hal-hal kecil yang tidak terlihat oleh siapapun. Bentuklah hati kami agar selalu terbuka bagi panggilan-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.